Halo semua, balik lagi di PJA Channel. Kali ini kita bakal belajar tentang teknik dasar letteringan. Nah, di sini kita bakal nunjukin ke kalian contoh-contoh lettering yang pernah kita buat. Yang pertama itu ada kayak buat bikin kalender. Terus kita juga punya buat bikin sampul notebook, terus bikin catatan kuliah, terus bikin rangkuman. Itu lupa deh nggak diwarnain. Terus kita juga kadang pakai buat nulis lirik lagu. Intinya dengan lettering itu jadi makin semangat teman-teman ngerjainnya. Nah, letteringan yang biasa dibuat bikin timeline ini juga bikin makin satisfying banget buat nyentangin nih apa yang udah selesai dikerjain. Jadi waktunya kita bisa makin tertata, apa aja yang harus dilakuin, deadline-nya kapan, gitu deh. Terus selanjutnya di sini kita bakal jelasin dan rekomendasiin ke kalian brush pen sama pokoknya pen-pen yang paling enak dipakai buat bikin letteringan. Nah, untuk yang pertama itu kita ada Tombow dual pen yang water base ABT N60 itu kode warna ya teman-teman. Yang kedua itu ada sama itu juga Tombow. Cuma yang kedua itu tombownya lebih lama sih dipakainya, udah dari kelas 2 SMA. Yang ini dipakai dari kelas 3 SMA. Dan kerennya mereka itu masih bisa dipakai. Pokoknya masih bener-bener masih bisa dan awet, nggak kering sama sekali. Enak banget sih dipakainya karena dia bisa mengontrol ketebalan sama ketipisan letteringan kita. Nah, langsung aja teman-teman. Nah, 3 brush pen Tombow ini punya kita itu dari tahun 2019 waktu kelas 2 SMA. Terus yang warna biru sama pink ini dibeli waktu kelas 3 SMA. Tapi yang kelas 2 SMA itu masih bagus ya, meskipun udah agak pudar gitu kan labelnya. Tapi dia bener-bener masih nggak kering teman-teman, dan brushnya itu nggak tumpul, masih bisa dipakai. Keren banget kan, walaupun si Tombow ini agak pricey sih, emang 20 ribuan harganya. Tapi ya nggak apa-apa sih, worth it nggak sih untuk harga segitu dengan kualitas yang kayak gitu. Karena teman-teman ini kita juga belinya nggak langsung semua, belinya nyicil satu-satu, nabung dulu baru bisa kebeli itu brush pen. Nah, yang kedua itu ada Stabilo. Merek Stabilo yang biasa kita pakai dan kita rekomendasiin itu Stabilo Boss ya teman-teman. Stabilo Boss itu warnanya banyak banget, pilihan warnanya macam-macam, dia nggak gampang kering. Terus juga ketika kena pen, dia dibuat Stabilo lagi tuh warnanya nggak jadi hitam. Nah, si Stabilo ini lagi-lagi harganya sedikit pricey, cuma dengan kualitas yang kayak gitu sih menurut kita worth it teman-teman. Soalnya dibelinya juga bareng yang kelas 2 SMA tadi, udah nemenin kita dari zaman UTBK, terus dari zaman ujian sampai sekarang semester 3 juga masih dipakai. Selanjutnya kita punya brush pen dari Tombow juga, dia juga water base yang pigmented. Terus ada tipe hard brush sama soft brush. Ini yang abu-abu contoh yang hard brush, terus yang hitam ini contoh yang soft brush. Kita tunjukin ya teman-teman, ini yang soft brush dia kayak lebih lembut tuh, tapi ya lebih susah ngatur ketebalan sama ketipisannya. Nah, ini buat Tombow yang double pen, dia juga lancip ya teman-teman, ini bener-bener gak gampang berserabut gitu. Oke, langsung aja kita bakal latihan buat bikin letteringan. Nah, biasanya itu buat belajar letteringan dimulai dari nulis arti dari A sampai Z dulu, baru nanti kita gabung-gabungin. Nah, di sini kita bakal review brush pen yang dari kelas 2 SMA. Dia benar-benar masih worth it banget ya teman-teman, bisa dilihat itu nggak kering sama sekali, meskipun ketebalan dan ketipisannya nggak terlalu beda jauh alias susah nih udahan dikontrol. Beda banget nih sama yang kelas 3 SMA, dia lebih bisa dikontrol ketebalan sama ketipisannya. Ya namanya juga barusan ya belinya, hitungannya lebih sebentar dipakai daripada yang hijau tadi. Nah, kuncinya itu biar nggak gampang berserabut atau gampang mekar gitu brush pennya, kalian jangan terlalu neken gitu kalau main brush pen, jadi disantai aja gitu pakai perasaan. Terus di sini nih kita pakai Stabilo Boss, dia bener-bener warnanya asli kayak covernya, kayak warna pennya, nggak yang beda gitu teman-teman. Kan ada tuh biasanya yang kayak warna pennya itu kuning, tiba-tiba waktu dipakai jadi oranye gitu. Kalau ini bener-bener yang bagus ya teman-teman. Nah, terus ditulisin kalau dari kita pribadi biasanya itu ngestabiloin setelah bikin catatan. Jadi di akhir gitu, setelah
pulpen tinta basahnya kering, baru kita stabiloin gitu, biar dia nggak langsung beleber gitu. Tuh kalau yang warna kuning tuh dia bener-bener tuh lihat, dia tuh ujungnya udah hitam kan, tapi karena saking bagusnya, jadi ketika dia dipakai lagi tuh nggak hitam, karena emang bagus itu teman-teman. Walaupun agak pricey sih, tapi ya it's okay. Ini untuk brush pen yang pigmented soft brush. Dia bener-bener lentur, tapi resikonya kalau kalian nggak hati-hati bakal gampang mekar. Selanjutnya di sini ada yang hard brush. Dia emang lebih gampang diatur ketebalan sama ketipisannya. Cuma kalau yang belum terbiasa itu ngelanturinnya atau bikin jadi gampangnya itu agak susah. Jadi emang harus sering-sering itu ada white pen yang biasa kita pakai itu white pen yang buat yang white pen itu biasanya dipakai buat kelihatan teman-teman kalau masih basah. Kalau udah kering nanti dia baru kelihatan warna putih-putih. Itu emang kalau masih basah nggak kelihatan, tapi nanti kalau pas udah kering kelihatan kok. Next kita bakal langsung aja ke bikin dari huruf A sampai Z. Nah caranya itu kalau kalian mau nebelin ditekan, terus habis itu kalau mau nipisin itu agak diangkat tapi tetap nyentuh permukaan kertas. Gampangannya nginget tebal tipisnya itu di bagian mana, biasanya itu bagian tebal itu ada di garis vertikal, jadi kayak yang lurus gitu loh teman-teman. Itu biasanya nanti ditebelin kayak gitu. Emang agak susah kalau belum terbiasa, tapi ketika kalian sering-sering buat dan sering-sering latihan itu bakal bisa kok. Nah selanjutnya kita bakal coba gabungin dari A ke B, A ke C, A ke D kayak gitu. Dan ini berlaku di semua update huruf ya teman-teman, mulai dari A sampai Z. Itu emang baiknya kalian cobain satu-satu biar kalian besok kalau nyatu-nyatuin huruf itu nggak bingung dan jadi lebih terbiasa. Nah selanjutnya kita bakal coba bikin garis di setiap vertical line yang kita udah bikin. Jadi yang bagian tebal-tebal itu digarisin pakai pulpen, dibuat seolah-olah kayak 3D biar lebih bagus. Nah buat kalian yang mau latihan bisa di skip videonya, terus diikutin ya teman-teman. Selamat mencoba. Nah yang di huruf kapital kita juga bakal bikin kayak gitu ya teman-teman. Caranya itu sebenarnya sama, yang vertikal aja yang ditempelin buat kayak seolah-olah 3 dimensi. Nah selanjutnya kita bakal bikin elemen-elemen yang ada di letteringan. Elemen ini tujuannya buat mempercantik lettering biar nggak kelihatan terlalu sepi. Nah buat elemen-elemennya sendiri itu kita biasa pakai flower ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal nyobain brush pen di kertas biasa, kertas folio sama di yang kertas kuning.
Nah, emang agak beda sih sebenarnya hasilnya, nggak jauh-jauh beda banget, tapi jelas lebih kelihatan cakep yang di kertas kuning. Nah, selanjutnya di sini kita bakal coba bikin flowernya itu dari yang gampang-gampang banget. Itu tinggal cuma lingkaran ya teman-teman. Tinggal dikasih daun-daun. Di bawahnya juga dikasih bunga kayak bunga matahari, bunga aster dan lain-lain. Itu sebenarnya sekreatif kalian aja sih. Di sini kita cuma kasih contoh yang gampang-gampang. Kalau kalian mau niru bisa skip videonya terus dicontoh ya. Selamat mencoba. Selanjutnya kita bakal coba terapin di letteringannya. Nah, buat flower, terus habis itu ada mountain, terus habis itu ada tree. Di situ kita pakai sebenarnya tujuannya itu buat memenuhi ruang yang kosong teman-teman. Jadi kelihatan lebih indah dan nggak terlalu sepi. Nah, gimana nih teman-teman? Tertarik nggak nih buat belajar letteringan? So, terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Buat kalian yang suka dan pengen request sesuatu, bisa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye!